Kishash, Kiprah Panglima Lingga di Kerajaan Aceh. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Sepulangnya orang kaya Sri Maharaja, Salahuddin beserta Amirul Harb Raja Muda menghadap ayahnya, Sultan Ali Mughayat Shah. Mereka melaporkan progres penjodohan Putri Mumtaz dengan Alauddin, dan waktu pelaksanaan Walimatul Ursi. Ampun ayahanda, kami akan melaporkan kemajuan penjodohan Putri Kakanda Salahuddin dengan Alauddin, kata Amirul Harb Raja Muda didampingi Salahuddin yang bersimpuh di depan singgasana Sultan. Bagaimana hasilnya? Tanya Sultan. Ampun ayahanda, pernikahan dan Walimatul Ursi akan dilaksanakan tanggal 6 Sya'ban di Balairung Sari, kata Amirul Harb Raja Muda. Kami membuat 2 pelaminan, satu untuk Mumtaz dan Alauddin, satu lagi untuk Datin Fatimah dan Panglima Lingga, sebut Amirul Harb Raja Muda. Bagus, saya setuju, kata Sultan Ali Mughayat Shah senang. Dan, setelah mendapat persetujuan Sultan, putra mahkota beserta Amirul Harb Raja Muda beranjak dari depan singgasana Sultan. Di rumah orang kaya Sri Maharaja, dia merasa sangat lega atas keberhasilan menyenangkan hati putra mahkota dan Amirul Harb Raja Muda. Mereka semakin percaya kepada dirinya. Kepercayaan seperti itu yang paling diimpikan oleh para petinggi kerajaan. Orang kaya Sri Maharaja lebih cerdik. Dia bisa membaca dan mewujudkan keinginan Sultan dengan cepat dan tepat. Langkah berikutnya yang harus ditangani orang kaya Sri Maharaja, menyediakan dana untuk handuri raya Walimatul Ursi. Sebagai bendahara negara, dia tidak bisa menghindar dari tanggung jawab pendanaan. Bagaimanapun caranya, dia harus mencari dana untuk membiayai Walimatul Ursi pernikahan itu. Pantang baginya mengeluh kepada Sultan atas ketidakcukupan uang. Sebulan, waktu yang panjang bagi orang kaya Sri Maharaja untuk mengutip uang sewa tanah milik kerajaan. Memungut pajak dan bea masuk sektor perdagangan dan pelabuhan. Menagih piutang dan pungutan yang masih tertunggak. Bahkan, dia bisa meminta donasi dari para hartawan. Dato Ibrahim yang bekerja dengan orang kaya Sri Maharaja, sangat mahir akuntansi, mencatat rekapitulasi tagihan dan tunggakan yang belum lunas. Hasil rekapitulasi itu, kemudian diserahkan kepada petugas pemungut. Petugas itu menyisir nama-nama penunggak sampai ke kawasan terpencil sekalipun. Kurang dari seminggu, tagihan dan tunggakan itu mengalir deras ke kas negara. Hari baik yang dinantikan telah tiba. Tanggal 6 Sya'ban, hari bersejarah bagi 2 pasang anak manusia. Alauddin akan menikah dengan Putri Mumtaz, dan Panglima Lingga akan menikah dengan kakak sepupu Alauddin, Datin Fatimah. Ijab kabul pertama, Salahuddin mengucapkan akad nikah sambil menjabat tangan Alauddin. Saya nikahkan putri saya Mumtaz binti Salahuddin dengan Alauddin bin Mahmud Shah, dengan mahar 30 manyam emas. Segera disambung Alauddin dengan jawaban, saya terima nikah Mumtaz binti Salahuddin dengan mahar 30 manyam emas tunai. Amirul Harb Raja Muda dan Kadi Malikul Adil yang bertindak sebagai saksi menyatakan, sah. Alhamdulillah, dengung suara orang membahana dalam Balairung Sari. Ijab kabul kedua, Alauddin mengucapkan akad nikah sambil menjabat tangan Panglima Lingga, saya nikahkan kakak saya Datin Fatimah binti Zahir Shah dengan Panglima Lingga, dengan mahar 10 keping emas. Secepatnya disambung Panglima Lingga, saya terima nikah Datin Fatimah binti Zahir Shah dengan mahar 10 keping emas tunai. Amirul Harb Raja Muda dan Kadi Malikul Adil yang bertindak sebagai saksi menyatakan, sah. Alhamdulillah, terdengar gaung suara membahana dalam ruangan Balairung Sari. Resmilah kedua pasangan itu sebagai suami istri. Mereka pun diarak ke pelaminan dalam Balairung Sari. Pasangan Alauddin dan Putri Mumtaz ditempatkan pada pelaminan berwarna keemasan. Sedangkan pasangan Panglima Lingga dan Datin Fatimah ditempatkan pada pelaminan berwarna perak. Usai handuri raya Walimatul Ursi pernikahan, Panglima Lingga dan Datin Fatimah diarak para prajurit dengan kereta kuda. Pasangan pengantin diantar ramai-ramai ke rumah Panglima Lingga di Gampong Kedah. Rumah panggung berkamar 2, kado perkawinan yang dihadiahkan Sultan. Rumah itu hanya sepelemparan batu dari rumah tamu kerajaan, tempat tinggal Datin Fatimah dan keluarga kerajaan Malaka. Sejak hari itu, Panglima Lingga resmi pindah dari barak prajurit ke rumah sendiri. Sedangkan Alauddin dan Putri Mumtaz diberikan kamar pengantin di sisi selatan istana, menghadap ke Sungai Darul Ishki. Dari jendela kamar itu, mereka bisa memandang kolam di antara dua hutan kecil. Tempat pertama kali mereka saling pandang, dan memadu asmara di Taman Asmara.